Mangsa ternak warga Damkar Tuban tangkap ular piton sepanjang 3,5 meter. Menikmati sedapnya bakso degan, bakso dengan kuah air kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter ditangkap oleh petugas damkar usai memangsa satu ekor ayam milik warga di Kabupaten Tuban. Ular tersebut kemudian bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Agar tidak mengancam keselamatan anak-anak, ular yang ditangkap selanjutnya dibawa ke penangkaran sementara. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter ditangkap petugas damkar usai memangsa satu ekor ayam milik warga di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Hewan melata yang bersembunyi di bawah tumpukan jerami ini sempat melakukan perlawanan saat ditarik keluar oleh petugas damkar. Penangkapan ular piton berukuran besar ini bermula dari laporan warga setempat yang cukup resah. Lantaran ular ini sering keluar masuk pemukiman warga hingga memangsa ternak milik warga. Mendapati laporan, petugas damkar Tuban langsung ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Sesampainya di lokasi, petugas langsung menyisir tumpukan jerami yang menjadi tempat persembunyian ular piton tersebut. Meski ular sepanjang 3,5 meter ini sempat melakukan perlawanan, namun petugas yang sudah berpengalaman bisa menangkap dengan cukup mudah. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi mengatakan, sebelum ditangkap ular piton tersebut memangsa satu ekor ayam milik warga setempat. Keberadaan ular ini juga mengancam keselamatan anak-anak, sehingga petugas langsung mengevakuasi ke tempat penangkapan ular di kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Petugas kami yang di posko singgahan mendapatkan laporan bahwa ada ular sowo kembang yang itu berada di tumpukan jerami, ya ternyata itu udah memakan ayam, sehingga sudah ada kerugian lah meskipun dalam tanda petik ya kecil, sehingga petugas kami mendatangi di Desa Sukorejo ya, Kecamatan Parengan, dan kemudian mengevakuasi ular sowo kembang itu dengan panjang sekitar 3,5 meter. Dan alhamdulillah pelaksanaan evakuasi berjalan lancar dan aman. Dan sebagaimana yang selalu saya sampaikan, di musim kering ini, di musim kemarau ini, ya seluruh warga masyarakat untuk bisa waspada ya. Meskipun bahwa ini tidak kalau saya katakan mungkin ada sebagian yang mengatakan tidak berbahaya, tapi ada juga yang mengatakan itu, sebagian mengatakan itu berbahaya. Apapun alasannya, kita tetap bahwa ular itu kan juga menakutkan bagi sebagian orang, oleh karena itu kita waspada. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau agar lebih untuk berhati-hati, khususnya yang memiliki tumpukan jerami di dekat pekarangan rumah. Meski tak berbahaya, ular pengerat ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, aksi heroik seorang petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban menyelamatkan seekor anak kambing yang terjatuh di dalam sumur viral di media sosial. Dengan peralatan seadanya, petugas damkar tersebut berhasil membawa anak kambing milik warga naik ke atas dengan selamat. Aksi heroik petugas pemadam kebakaran menyelamatkan seekor anak kambing yang masuk sumur sedalam 20 meter viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Desa Temandang, Kecamatan Merak-Kurak, Kabupaten Tuban, Selasa sore. Mendapatkan laporan dari warga, petugas Damkar Tuban langsung datang ke lokasi untuk menyelamatkan anak kambing milik Diki Syahril, warga setempat. Namun karena peralatan terbatas, petugas terpaksa melakukan evakuasi menggunakan tali dan peralatan seadanya. Berbekal pengalaman, petugas damkar ini turun secara perlahan ke dasar sumur untuk menyelamatkan anak kambing. Beberapa saat kemudian anak kambing tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas dengan cara digendong ke atas sumur.
Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, mengatakan kedalaman sumur tersebut mencapai 20 meter. Meski begitu, petugas yang melakukan evakuasi berhasil mencapai permukaan bersama anak kambing dengan selamat. Pengaduan atau laporan bahwa ada kambing yang kejebur ke sumur di Desa Temandang, Kecamatan Meraurak. Kemudian teman-teman datang ke sana, kemudian mengadakan evakuasi. Dan syukur alhamdulillah, meskipun kedalamannya cukup dalam, 20 meter, tetapi kambing bisa diselamatkan dengan kondisi sehat dan selamat dan gitu. Termasuk teman-teman dari Damkar, alhamdulillah juga selamat. Meski menggunakan alat seadanya, para petugas ini sudah dibekali pelatihan serta pengalaman dalam bidang tersebut. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi mencatat terjadi penambahan jumlah warga miskin di wilayah setempat pada tahun 2023 ini. Hal ini mendasar dari hasil survei sosial ekonomi nasional pada Maret lalu. Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok serta inflasi yang belum terkendali berdampak pada bertambahnya jumlah warga miskin di Kabupaten Ngawi. Statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik atau BPS Ngawi, Yoyo Eko Cahyono menjelaskan, angka kemiskinan di Ngawi meningkat 0,25 poin atau menjadi 14,40% di tahun 2023 dari sebelumnya 14,15%. Sehingga angka kemiskinan yang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 119.000 jiwa. Kini meningkat 2.000 jiwa menjadi 121.000 jiwa. Penghitungan angka kemiskinan sendiri mendasar dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas pada Maret tahun ini. Pada Susenas dilakukan perhitungan konsumsi makanan dan non-makanan oleh responden. Menurutnya dalam penentuan garis kemiskinan di tahun 2023 ini berasal dari garis kemiskinan tahun 2022 ditambah inflasi, yakni dari sebesar Rp382.301 di tahun 2022 menjadi Rp413.917 per kapita per bulan di tahun 2023. Sehingga bisa dipastikan garis kemiskinan tidak akan menurun dan justru meningkat. Di tahun 2023 ini ada perubahan sebesar 0,25 poin. Yang awalnya tahun 2023 kemarin itu 14,15%. Nah, di tahun 2023 ini berubah menjadi 14,40%. Nah, penentuan angka kemiskinan kan berdasarkan dari penghitungan dari pelaksanaan survei sosial ekonomi nasional, yaitu dilaksanakan di bulan Maret kemarin, yaitu berdasar dari konsumsi makanan dan non makanan dari responden. Nah, garis kemiskinan itu dibentuk dari konsumsi makanan dan non makanan selama periode pelaksanaan Susenas. Nah, garis kemiskinan tahun 2023 itu berasal dari garis kemiskinan tahun 2022 ditambah inflasi. Artinya garis kemiskinan itu tidak mungkin menurun, garis kemiskinan pasti naik. Nah, bagaimana upayanya untuk merubah atau memperbaiki garis kemiskinan? Garis kemiskinan karena tidak mungkin turun, maka upayanya hanya menghambat garis kemiskinan terkait dengan inflasinya. Jadi yang dihambat ini adalah inflasinya, supaya garis kemiskinannya ini tidak naik. Yoyo menambahkan strategi yang harus dilakukan dalam menekan angka kemiskinan tersebut, yakni harus dilakukan stabilisasi terhadap harga kebutuhan pokok. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Informasi terkait remaja di Tuban babak belur dikeroyok orang tak dikenal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. 3 remaja di bawah umur dikeroyok oleh orang tak dikenal saat hendak mengisi bensin di sebuah SPBU di Kabupaten Tuban. 2 berhasil melarikan diri, sementara 1 remaja lainnya mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Para pengeroyok ini juga membawa lari motor korban. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 28 Oktober lalu. 3 orang remaja berboncengan sepeda motor panik dan langsung melarikan diri karena tiba-tiba dikepung dari 2 sisi oleh gerombolan orang tak dikenal. Aksi pengeroyokan ini viral di media sosial. Bahkan dalam unggahan video, gerombolan orang tak dikenal ini juga membawa berbagai senjata tajam. Menurut korban yang berinisial R, 16 tahun, pengeroyokan tersebut terjadi saat dirinya pulang ngopi bersama dengan 2 temannya dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum pulang, ketiga korban yang berboncengan motor tersebut berencana mengisi bensin di SPBU Desa Bunut. Namun, tiba-tiba korban dikepung dari 2 arah oleh gerombolan orang tak dikenal dengan membawa senjata tajam. Korban yang takut kemudian lari mengendarai motornya. Namun, ketika korban terjatuh bersama motor yang mereka kendarai karena dihadang oleh gerombolan pelaku. 2 korban berhasil melarikan diri, sementara korban yang berinisial R ditangkap dan dianiaya oleh gerombolan ini hingga babak belur dan mengalami luka terbuka di sejumlah tubuhnya. Puas menganiaya korban R, para pelaku membawa kabur motor milik korban. Sementara R yang mengalami luka parah dilarikan ke puskesmas tempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Awalnya saya habis isi bensin sama teman saya, terus ada segerombolan dari arah Tuban sama arah Babat. Terus saya lari, terus saya jatuh langsung dikeroyok pakai senjata tajam. Berapa kali 4 kali. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya habis dikeroyok itu motornya teman saya itu dibawa kabur. Dan sudah lapor polisi? Sudah. Terus hasilnya gimana? Hasilnya masih dicari. Kasus pengeroyokan ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap para pelaku. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, 2 pemuda di Kabupaten Tuban ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 15 meter. Diduga keduanya tewas akibat kekurangan oksigen saat menguras sumur milik warga setempat. 2 pemuda asal desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 15 meter Selasa sore. Keduanya diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat menguras sumur milik warga di desa setempat. Korban meninggal dunia diketahui bernama Randy, 25 tahun, dan Khairil, 26 tahun. Sedangkan 2 rekan korban bernama Rian, 25 tahun, dan Rofik, 23 tahun, selamat dan kini dirawat di Puskesmas Senori. Kejadian naas ini bermula saat 4 pemuda ini dimintai menguras sumur milik Sundari warga setempat. Selanjutnya Randy, Rofik, dan Rian masuk duluan ke dalam sumur, sementara Khairil berada di luar sumur. Setelah ketiganya sampai di dasar sumur dengan membawa alkon atau diesel, mereka kemudian menyalakan mesin. Namun setelah sekitar 5 menit dinyalakan, Khairil yang ada di atas sumur memanggil rekan-rekannya. Karena tidak ada jawaban, Khairil ikut masuk sumur untuk menolong temannya dan memakai tali alkon dan mengikatnya. Sayangnya hanya Rian dan Rofik yang berhasil diikat dan ditarik keluar dari sumur. Sementara 2 lainnya tertinggal di dalam sumur. Mendapati laporan, petugas dari Rescue dan Damkar Bojonegoro BPBD dan Rescue Tuban serta Satreskrim Polres Tuban datang ke lokasi untuk mengevakuasi kedua korban. Namun kedua korban ditemukan petugas meninggal dunia di dasar sumur sedalam 15 meter tersebut. Ada korban orang yang masuk dalam sumur nguras. Jadi nguras sumur 4 orang, kemudian diketahui membawa alkon, 2 alkon, yang 1 di dalam sumur, yang 1 di luar. Jadi ada 4 orang yang masuk di dalam sumur, kemudian 2 meninggal, yang 2 masih bisa diselamatkan, alhamdulillah. Itu penyebabnya apa ini? Untuk penyebab masih
dalam penyelidikan penyebab, karena penyebab kematian itu yang berhak menentukan adalah tenaga medis. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Kini pihak kepolisian tengah mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Satreskrim Polres Bojonegoro menangkap seorang kakek berusia 57 tahun lantaran menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di sebuah warung setelah sebelumnya berpura-pura menjadi pembeli. Satreskrim Polres Bojonegoro mengungkap sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah setempat. Salah satu kasus yang terungkap adalah pencurian sepeda motor. Ironisnya, pelaku curanmor tersebut adalah kakek berusia 57 tahun asal Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Kakek berinisial BG ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap anggota Polres setempat. Kasus curanmor tersebut bermula saat korban bernama Ngatini, warga desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, pulang dari belanja di pasar menggunakan sepeda motor. Sesampainya di warung, korban tergesa-gesa lantaran warung miliknya sudah ada banyak pelanggan. Korban kemudian memarkir motor di depan warung dan lupa mencabut kunci motornya. Tersangka yang kebetulan lewat di depan lokasi memanfaatkan kelalaian korban dan langsung membawa kabur motor tersebut. Korban baru sadar motornya hilang setelah melayani para pelanggan di warungnya. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berkat aplikasi hilang temu atau ilmu dan berbekal rekaman CCTV, sepeda korban beserta pelaku pencurian akhirnya berhasil diamankan petugas. 12 bulan 9 ya, ini di Polsek Kalitidu ya, kita termasuk cepat juga mengungkap ini ya. Ini TKP-nya di depan warung milik korban ya, di Turut Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu ya. Kemudian barang buktinya R2 nanti kita sampaikan. Yang Revo ini yang Revo ini ya, Revo ini. Kemudian korbannya ini ibu-ibu ini ya. TSK-nya BG, laki-laki umur 57 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres setempat sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Informasi terkait menikmati sedapnya bakso degan kuah air kelapa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bagi Anda pecinta bakso, tidak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini, yaitu bakso degan. Sesuai dengan namanya, bakso ini disajikan langsung dengan batok kelapa, degan, dan kuahnya kuah air kelapa muda. Perpaduan rasa gurih dan manis ini menjadi sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta kuliner bakso, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi salah satu kuliner unik dan anti mainstream di Kabupaten Bojonegoro. Namanya bakso degan atau kelapa muda. Warung yang menjualnya berada di Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sesuai namanya, bakso degan ini disajikan menggunakan kelapa muda utuh. Buah kelapa muda yang telah dibelah pada bagian atasnya, kemudian diberi pentol, kubis, dan mie, serta diberi kuah air kelapa muda. Perpaduan rasa gurih dan manis tercampur menjadi satu di batok kelapa, sehingga menggugah selera penikmatnya. Kuliner ini tergolong unik,
lantaran berbeda dengan penyajian bakso pada umumnya yang menggunakan piring serta kuah gurih daging sapi. Harga per porsi bakso degan ini dibanderol dengan harga Rp20.000. Kuliner unik ini membuat warga yang penasaran datang untuk mencicipinya. Ini baru pertama kali ini ya saya menikmati ini, jadi dari tertarik karena menurut saya unik, jadi kepingin datang menikmati ini dan rasanya saya suka, cukup enak. Mungkin tukang baksonya sendiri memang bumbu-bumbunya sudah cukup nikmat lah. Untuk masyarakat yang penasaran bisa datang ke sini nanti menikmati bakso ini. Untuk harga sendiri gimana? Masih sangat terjangkau ya dengan harga ini. Kalau dari bahan-bahan yang di ini dengan rasanya saya pikir masih cukup terjangkau. Tak hanya dari Bojonegoro, para pelanggan juga datang dari kabupaten lain di sekitar Bojonegoro. Dalam sehari bakso ini laku terjual antara 25 hingga 30 porsi. Ceritanya ini awal pembentukan BUMDes itu kita ada rapat RT, terus kita tampung dari usulan-usulan warga, terus kita harus punya menu yang paling beda untuk menarik warga luar ke sini. Terus berhubung ini awalnya pembukaan pertama hanya ada mie ayam, terus mie ayam biasanya itu kan identik dengan bakso gandengannya. Terus saya browsing, bakso yang paling unik itu nemu bakso degan. Akhirnya ya itu buat bakso degan itu. Ini yang membedakan dengan bakso yang lainnya apa nih, Mas? Bedanya itu ini dari degan muda yang masih segar dipotong, terus kuahnya itu dari kuah kelapa muda di bumbu bakso. Wadahnya juga langsung wadahnya juga dari bakso, dari kelapa muda. Ya. Nah ini untuk pelanggannya ini dari mana sih, Mas? Pelanggan sebagian besar dari luar daerah, Mas. Ya dari Bojonegoro, Pelosok, Bubulan, Temayang, dari Soko juga ada. Bono. Bagaimana? Anda tertarik menikmati kuliner bakso degan ini? Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Keberadaan Bendungan Gerak Bojonegoro menjadi berkah tersendiri bagi para pencari ikan wader. Dalam sehari, para pemancing ikan bisa memperoleh uang Rp600.000 dari hasil penjualan ikan. Bendung Gerak yang ada di perbatasan Desa Padang, Kecamatan Trucuk, dan Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, berfungsi untuk membendung air Sungai Bengawan Solo. Tak hanya itu, di bawah Bendung Gerak ini ternyata juga menyimpan kekayaan alam berupa ikan yang berlimpah. Melimpahnya ikan jenis wader menjadi berkah bagi warga sekitar. Mereka berburu ikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara memancing menggunakan botol. Cara ini terbilang sangat unik lantaran cukup dengan cara melempar botol yang telah diberi umpan pelet kemudian dilempar ke air. Setelah ditunggu beberapa saat, botol kemudian ditarik dan ikan pun sudah terperangkap di dalamnya. Iwan, salah satu pemancing, mengatakan setiap hari mulai pagi hingga sore hari dirinya selalu memancing ikan di dekat pintu Bendungan Gerak. Ikan yang didapat olehnya sangat banyak, yakni 40 kg bahkan lebih. Ikan jenis wader dan bader berukuran kecil ini kemudian dijual kepada para pelanggan dengan harga Rp15.000 per kilogram. Dalam sehari, omset yang didapat rata-rata mencapai Rp600.000. Ini setiap hari mencari ikan di sini, Mas ya? Oh iya, Mas. Oh, ini biasanya setiap hari, mulai pagi sampai sore atau gimana, Mas? Mulai pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Biasanya dapatnya berapa kilo, Mas, kira-kira? Kira-kira 40 kilo. 40 kilo? Satu hari. Itu ikan kecil-kecil wader seperti wader itu, Pak ya? Iya, ikan wader. Peminatnya sangat banyak atau gimana, Mas? Cari banyak, Mas. Banyak ya? Untuk dijual sekitar berapa satu ikat mungkin? 1 kilonya 15.000. 1 kilo. Pesanan banyak. Oh, pesanannya banyak. Ini cara mancingnya sendiri menggunakan apa, Mas? Botol sprit. Oh, botol sprit. Ikan-ikan air tawar berukuran kecil ini biasanya dimasak dengan cara digoreng hingga kering dan disantap bersama sambal terasi. Rasanya yang enak dan gurih menjadikan ikan ini diburu warga. Mas, ini mau beli ikan ya? Iya, Mas. Oh, ini setiap hari atau bagaimana, Mas beli?
Tiap hari Mas. Oh, tiap hari. Untuk dimasak atau bagaimana Mas? Dimasak. Untuk ibu atau orang tua Mas? Ibu Mas. Untuk dimasak di rumah? Iya. Untuk harganya bagaimana Mas? Relatif. Relatif terjangkau berarti ya, Mas? Terjangkau Mas. Kenapa milih ikan kecil-kecil daripada yang besar Mas? Lebih gurih Mas. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pada umumnya keripik terbuat dari ubi maupun buah pisang. Di Kabupaten Tuban, keripik berbahan dasar buah gayam menjadi primadona dan banyak dicari. Rasanya yang gurih dan lezat membuat makanan ini banyak diminati oleh masyarakat. Bagi sebagian orang, buah gayam mungkin belum familiar atau bahkan tidak mengenalnya. Keberadaan buah ini memang cukup langka dan hanya ditemukan di daerah tertentu saja. Pohon gayam merupakan tumbuhan daerah tropis yang lembab hingga ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Di Desa Mandirjo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, gayam menjadi salah satu buah yang diburu para produsen keripik. Dibanding buah lain, gayam memang kurang populer karena tidak dapat dimakan secara langsung. Kulit dan buahnya yang keras membuat proses untuk dapat mengkonsumsinya membutuhkan perjuangan ekstra. Buah gayam yang sudah dipetik selanjutnya dikupas dan diambil isinya. Setelah dicuci bersih, gayam kemudian direbus. Setelahnya diiris kecil-kecil, baru kemudian gayam digoreng hingga menjadi keripik. Salah satu produsen gayam adalah Maliki, 46 tahun, warga setempat. Di sela-sela kesibukannya menjadi seorang guru, Maliki juga menekuni usaha produsen keripik gayam sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Buah gayam produksinya kini telah dipasarkan ke sejumlah swalayan, hotel, pusat oleh-oleh, dan bahkan keluar kota seperti Sidoarjo. Dibantu sang istri, Maliki mampu memproduksi hingga 500 bungkus keripik gayam setiap minggunya. Maliki lebih memilih membuat usaha keripik gayam lantaran unik dan tak semua orang bisa karena kesulitan pada proses memotong hingga cara menggorengnya. Saat ini sudah sejak kapan, Pak? Sejak 2012. Itu bisanya dari mana, Pak? Ini belajar dari orang tua, ini turun-temurun dari orang tua. Jadi saya lanjutkan membuat keripik gayam. Pak, kok memilih usaha memproduksi keripik gayam kenapa, Pak? Karena unik, Pak, tidak terlalu banyak orang yang bisa untuk memproduksi keripik gayam. Ini hanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengolah keripik gayam. Kesulitannya di mana sih, Pak? Ya mungkin ya cara pengirisannya, ya. Kemudian penggorengannya dan sebagainya. Itu mungkin bagi mereka mungkin agak kesulitan. Pak, dalam seminggu produksi berapa, Pak? Seminggu 300 bungkus sampai 500 bungkus. Rasanya yang gurih dan lezat membuat keripik gayam banyak diburu masyarakat sebagai camilan di rumah. Satu bungkus keripik gayam dibanderol dengan harga Rp20.000. Mas, perbedaan keripik gayam dengan keripik pada umumnya ini apa? Ini teksturnya beda dengan keripik yang lain. Ya, gayam ini kan memang jarang ada. Di Tuban memang banyak, ini khas Tuban. Kalau dari segi rasa seperti apa? Rasanya ini gurih, renyah. Biasanya kan kalau gayam itu agak keras, tapi ini renyah. Usaha keripik gayam ini sudah dilakoni Maliki sejak tahun 2012. Dirinya meneruskan usaha yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti panen raya padi di Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan ini, orang nomor 1 di Jawa Timur ini mengapresiasi pemanfaatan pupuk organik oleh petani setempat. Pasalnya, hasil panen yang didapat cukup melimpah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti panen raya padi di Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada Rabu. Bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Farizki, Gubernur Khofifah memanen padi jenis Inpari 50 di lahan sawah seluas 380 hektar dengan produksi rata-rata 11 ton gabah kering panen. Dalam panen raya ini, Khofifah memuji kesadaran kolektif petani setempat dalam mengelola lahan pertanian padi.
Pasalnya, para petani setempat memanfaatkan pupuk organik yang justru hasilnya lebih melimpah jika dibandingkan saat menggunakan pupuk kimia. Jika sebelumnya dalam 1 hektar hanya menghasilkan 7 ton gabah, kini naik drastis menjadi 12 ton. Selain itu, Khofifah juga mengapresiasi metode penjualan yang menggunakan sistem lelang. Ia menjelaskan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering panen adalah sebesar Rp5.000. Tetapi di sini melalui sistem lelang yang sudah berjalan 4 tahun, harga bisa di atas Rp7.000 per kilogram. Gabah kering panen sampai di tempat penggilingan memang rata-rata di atas HPP, harga pokok pemerintah. HPP-nya Rp5.000. Di sini nanti kita lihat ya bagaimana lelangnya. Sehingga end produknya, berasnya itu menjadi di atas HET. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa stok kita aman. Itu. Kita bahkan mulai awal September menyuplai Sulawesi Selatan, Riau dan Babel. Selain 16 provinsi Indonesia Timur yang memang kita suplai hampir 80%. Nah, kedua, hal menarik lainnya adalah bahwa ada kesadaran kolektif ya para petani gabotan untuk bisa menggunakan pupuk organik. Jadi komposisinya sudah 1 berbagi 6 antara kimia dan organik. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari penggunaan pupuk organik, antara lain hara tanah itu terjaga. Nah, proses untuk bisa pengolahan tanah, kalau dari kimia ke kimia, makin lama ya tanahnya makin mengeras dan kemudian haranya makin turun. Ada hal menarik bahwa di beberapa titik ketika menggunakan organik produksinya sempat turun. Ini enggak, malah naik. Ini akan menjadi referensi dan best practice yang dilakukan oleh petani Tuban ini bisa dijadikan contoh oleh gapotan-gapotan lain, tidak hanya di Jawa Timur tapi di mana saja. Selain melakukan panen raya padi, Gubernur Khofifah bersama rombongan juga menggelar tanam padi di desa setempat. Khofifah berharap Provinsi Jawa Timur bisa terus mempertahankan predikat produsen padi tertinggi nasional yang sudah disandang selama 4 tahun berturut-turut. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan. Bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.